Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak. Saya Siti Rohmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cirebon. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai sudah mencapai nilai KKM, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika murid banyak yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga ada aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun juga harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya pun harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Selanjutnya, pembelajaran juga bukan lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan
atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helena Pusparani, rekan sejawat dari Ibu Siti Rohmah dari SD Negeri Talangkung. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana pendapat saya tentang Ibu Siti Rohmah. Menurut saya, Ibu Siti Rohmah adalah pribadi yang sangat mau belajar. Ibu Siti Rohmah sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan di sekolah. Ketika pembelajaran di kelas, Ibu Siti Rohmah selalu belajar untuk bagaimana memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memanfaatkan berbagai macam media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seringkali Bu Siti Rohmah mengajak saya untuk sharing, berbagi, berdiskusi tentang materi apa yang cocok, kemudian media apa yang baiknya digunakan di dalam kelas, sehingga terjadi keaktifan komunikasi, kemudian sering membantu guru-guru yang lain juga. Nah, Bu Siti ini sangat antusias ketika menjadi guru penggerak, bahkan kinerjanya pun meningkat, jadi lebih lebih aktif lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas, kemudian lebih giat mencari tentang media yang bisa digunakan di kelas, variasinya seperti apa, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi Bu Siti untuk bertanya kepada saya maupun guru-guru yang lain tentang media yang digunakan itu cocok atau tidak. Kalau memang dirasa tidak cocok, maka biasanya Bu Siti akan mencari lagi media-media yang lain.